Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan yang kedua, pelajaran yang kedua. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini adalah Kejatuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dunia yang begitu sempurna, di mana Dia menciptakan manusia yang sempurna, Dia menciptakan lingkungan yang sempurna, Dia menciptakan suatu kebahagiaan yang sempurna. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa dunia yang begitu sempurna ini bisa rusak? Saudara-saudaraku, kita akan mempelajari pada pelajaran Sekolah Sahabat kali ini mengenai bagaimana bisa musuh merusak pikiran manusia yang pertama. Apa saja yang setan lakukan. Dan selanjutnya, mengapa mereka atau manusia ini meragukan Allah pada saat itu. Kemudian, mengapa mereka ingin menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Dan yang terakhir, apa konsekuensi bagi mereka? Setidaknya ada beberapa poin-poin penting yang akan kita belajar pada saat ini. Yang pertama yaitu mengenai kejatuhan. Ya, di mana di sana kita akan mempelajari strategi ular dia gunakan untuk menjatuhkan manusia. Kemudian kita akan melihat reaksi Hawa atas perintah Allah dan apa yang dikatakan oleh setan. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi dari Allah. Kemudian kita akan mempelajari juga konsekuensinya, di mana ada kutuk dan ada janji, dan juga ada kematian dan harapan. Mari kita bahas pada bagian yang pertama, mengenai strategi ular. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 firman Tuhan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara-saudaraku, ular dikenal sebagai hewan yang cerdik, walaupun dia tidak dapat berbicara. Dia cerdik tapi tidak dapat berbicara ketika Tuhan menciptakannya. Kitab Yesaya menuliskan tentang ular yang meluncur, yang dia identifikasi sebagai Lewiatan dan naga. Dalam Yesaya 14 ayat 29 dan Yesaya 27 ayat 1. Dan dalam kitab Wahyu, Yohanes juga mengidentifikasikan naga sebagai si ular tua atau yang disebut setan atau iblis dalam Wahyu 20 ayatnya yang kedua. Nah, setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuk ular. Ingat, setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuk ular. Ular cerdik tapi tidak berbicara. Dan setan ketika dia menggunakan ular dalam bentuk ular, dia memintanya untuk menjelaskan arti dari firman Allah. Dan Hawa saking dia terpesona, dia terkejut ular itu bisa berbicara, dia dengan senang hati menjawab pertanyaan dari ular itu. Dalam Kejadian 3 kita bisa baca ayat 2-3. Dan hal ini memungkinkan setan untuk secara terbuka menaburkan keraguan tentang Allah dalam pikiran Hawa, karena Hawa telah membuka hatinya dengan senang untuk setan. Itulah strategi ular.
Strategi setan, dia menggunakan ular. Ular yang cerdik. Bagaimana reaksi Hawa? Dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudaraku, kita lihat reaksi dari Hawa. Ketika Allah memerintahkan mereka, Allah bilang sama mereka, makan dari setiap buah pohon, boleh kamu makan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Kemudian Tuhan bilang, tetapi jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena kalau dia makan, dia akan mati. Apa yang dikatakan setan? Sebaliknya yang dikatakan setan. Pasti Tuhan bilang, jangan engkau makan buah dari setiap pohon. Nah, Hawa dia, oh tidak seperti itu. Tapi itu membuka hati dia untuk berbicara dengan setan. Dia mengizinkan setan berbicara dengan dia. Kemudian setan bilang apa? Sebenarnya Allah tidak ingin engkau menjadi seperti dia kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan nantinya kalau kamu makan, sebenarnya engkau akan menjadi kekal dan tidak dapat mati. Wah, luar biasa tawaran dari setan. Setan menawarkan Hawa sesuatu yang tidak dapat dia miliki, yaitu kekekalan dan keilahian. Tapi Hawa dia tetap memaksakan diri agar dia memperoleh kekekalan dan keilahian, sehingga dia harus menentang perintah dari Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 15-16 dan Yesaya 14 ayat 14. Hawa berpikir itu dapat dicapai dan diinginkan. Jadi sifat dia ingin menjadi seperti itu. Dia percaya pada kekekalan dan mulai bertindak seperti Allah. Kalau kita melihat ke belakang, Lucifer dia jatuh salah satunya karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dan hal ini dia tawarkan kepada Hawa, kepada manusia. Dan manusia ingin juga seperti itu. Akibatnya dia juga jatuh. Saudara-saudaraku, mari kita lihat sifat Allah dan manusia. Allah melihat semuanya itu baik. Sedangkan Hawa, dia melihat bahwa buah pohon itu baik. Tuhan melihat dari segala sesuatu, tapi Hawa hanya melihat dari sesuatu. Itulah sebabnya saya sering katakan bahwa apa yang baik bagi Allah sudah pasti baik bagi manusia. Sedangkan apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Saudara-saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita sering membiarkan setan berbicara kepada kita. Kita sering tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, lebih memilih mendengarkan perkataan setan, sehingga kita jatuh. Dan inilah yang dialami oleh Hawa. Dia merasa dia bisa menjadi seperti Allah. Dia mengandalkan kekuatannya, sehingga dia membiarkan dirinya berbicara atau bersama dengan setan. Akhirnya dia jatuh. Menjadi pelajaran untuk kita. Jangan pernah membiarkan setan hadir dalam kehidupan kita. Sekecil apapun celahnya ditutupi dengan doa dan belajar firman Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Itulah reaksi Hawa. Karena dia lebih memilih untuk mendengarkan perkataan setan, dia jatuh. Saudara-saudaraku, bagaimana reaksi Allah? Dalam Kejadian 3 ayat 9,
Ketika manusia itu sudah jatuh, reaksi Allah. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan mencari manusia. Luar biasa. Dia mengatakan sebuah pertanyaan, "Di manakah engkau?" Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini kan yang dikatakan Tuhan. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Dalam Kejadian 3 ayat 9, 11 dan 13 ini yang ditanyakan oleh Allah. Jawabannya, mereka mencoba menyembunyikan dosa mereka. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bukannya datang sama Tuhan, mengaku sama Tuhan, tapi mereka mencoba menyembunyikan dosa mereka. Mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri, dan bahkan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apakah hal ini terdengar akrab bagi kita? Iya, karena kita terkadang seperti itu. Ketika kita melakukan sebuah dosa, bukannya kita datang kepada Tuhan mengakuinya, malahan kita mencoba untuk menyembunyikan dosa itu. Kita mencoba untuk membenarkan diri kita, dan terkadang kita menyalahkan orang lain. Saudara-saudaraku, Adam dan Hawa merasa tertipu. Mereka telah percaya pada harapan yang salah. Dosa mereka memisahkan mereka dari Allah. Allah menggunakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran, seperti dalam pencobaan. Walaupun sebenarnya Allah sudah tahu jawabannya, tapi dia mencoba. Dia mau, ya. Allah mau untuk menebus mereka. Apa maksud Allah bertanya? Allah mau supaya mereka mengakui dosa-dosa mereka, sehingga Dia dapat menawarkan pengampunan dan pemulihan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa yang kita perlukan? Akui setiap kesalahan kita kepada Tuhan. Luar biasa, bukan? Tuhan hanya ingin kita mengakui setiap kesalahan kita agar Dia bisa memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudaraku, dalam penciptaan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka harus mengalami kutuk akibat dari dosa, tapi ada janji Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Setan dikutuk oleh Allah melalui ular karena dialah yang bertanggung jawab atas keberadaan kejahatan. Kemudian Allah membuat janji dengan nubuatan 3 rangkap. Atau rangkap 3. Yang pertama, ular dan wanita itu akan ada permusuhan terus-menerus antara setan dan gereja Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 17. Kalau kita belajar Alkitab, ya, simbol dari perempuan melambangkan gereja, ya, perempuan. Ular dan perempuan, gereja Allah. Kemudian ada keturunan ular dan keturunan wanita, di mana akan ada permusuhan terus-menerus antara orang-orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kejadian 6 ayat 2. Dan yang ketiga, keturunan dan ular. Setan akan meremukkan Yesus dengan menggantungnya di atas kayu salib. Tetapi Yesus pada akhirnya akan menghancurkan setan, dan benar Dia telah bangkit dari salib ketika Dia mati, dikuburkan, dan Dia bangkit. Itulah di mana Dia menghancurkan setan. Setan kalah.
Setan berpikir dia telah menang ketika Yesus disalibkan dan mati. Tapi tidak, Yesus bangkit membuktikan bahwa dia menang. Dia telah mengalami, melalui, dan berhasil melaksanakan penebusan kepada manusia. Luar biasa bukan? Ada kutuk, tetapi ada janji bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Kematian dan harapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibat dari dosa ialah maut, kematian kekal. Tapi kita punya pengharapan. Dalam Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Inilah akibat dari dosa. Melahirkan dan membesarkan anak seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi karena dosa itu menjadi menyakitkan, keturunan yang dijanjikan akan datang dengan pekerjaan dan penderitaan. Adam adalah kepala dari pasangan yang sudah menikah, jadi dia bertanggung jawab atas konsekuensi dosa mereka. Bumi dikutuk karena dia, dan dia dikutuk untuk kembali ke asalnya menjadi debu. Saudara-saudaraku, kematian itu pasti. Tetapi Adam menerima harapan yang dijanjikan itu. Harapannya apa? Dia mengubah nama istrinya dari Isa, Kejadian 2 ayat 23 menjadi Hawa, ibu dari keturunan yang akan membebaskan mereka dari kutukan kematian. Harapan adalah penebusan. Kita akan selamanya bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberi kita hidup yang kekal dengan pengorbanannya yang besar. Kutipan yang terakhir, saudara-saudaraku. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Adam dan Hawa berdiri sebagai penjahat-penjahat di hadapan hakim yang adil, menunggu-nunggu hukuman yang akan dijatuhkan sebab pelanggaran. Tetapi sebelum mereka mendengar tentang kehidupan yang sulit dan menderita yang harus menjadi bagian mereka, dan tentang pernyataan bahwa mereka harus kembali kepada debu, mereka telah lebih dahulu mendengar kata-kata yang memberikan pengharapan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu, mereka dapat memandang ke depan kepada kemenangan yang terakhir. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, chapter 4, halaman 65. Saudara-saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak konsekuensi, ada kutuk, ada kematian akibat dari dosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang penuh kasih, yang berkuasa. Dia mau memberikan kesempatan. Dia berikan penebusan, janji, harapan manusia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu, sekali lagi saudara-saudaraku, mari datang sama Tuhan. Karena hanya Dialah Sang Penebus, Dialah Hakim yang adil, dan Dialah Juru Selamat pribadi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.